Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Prasetyo Yubowo dengan NPM 211000246. Saya dari kelas F, Penemuan dan Penafsiran Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih alasan penemuan hukum oleh hakim. Apa sih penemuan hukum itu? Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan hakim dan petugas berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan peristiwa tertentu. Nah, terkait dengan penemuan hukum, Utrecht mengemukakan bahwa penemuan hukum terjadi jika ada suatu perundang-undangan yang belum diatur atau dapat juga terjadi jika ada aturan yang tidak jelas pengaturannya. Dan di situ hakim dapat bertindak sesuai inisiatifnya dalam rangka menyelesaikan perkara tersebut. Latar belakang terjadinya penemuan hukum atau alasan adanya penemuan hukum itu disebabkan oleh yang pertama, kekosongan hukum. Kosongan hukum terjadi jika belum atau tidak adanya peraturan yang mengatur suatu peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim. Nah, yang kedua, kekaburan hukum. Kekaburan hukum itu terjadi jika terdapat peraturan perundang-undangan yang belum jelas maknanya dan belum ada penjelasan mendetail akan mengatur pasal-pasalnya atau menimbulkan multitafsir. Nah, yang ketiga, inkonsistensi hukum. Nah, inkonsistensi hukum itu terjadi jika terdapat pasal yang mengatur perbuatan yang sama namun saling bertentangan. Peraturan yang bertentangan tersebut dapat menyebabkan permasalahan bagi hakim dalam menentukan putusannya. Adapun latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya. Larangan bagi hakim menolak perkara ini diatur juga dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi jurisprudensi. Penemuan hukum ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Mayor Pollack mengemukakan bahwa cara penafsiran hukum ditentukan oleh yang pertama, materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang kedua, tempat di mana perkara tersebut timbul, yaitu memperhatikan kebiasaan setempat atau kebiasaan orang-orang sekitar. Nah, yang ketiga itu waktu, yaitu berlaku tidaknya peraturan hukum tersebut. Berdasarkan pasal 20 AB, hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang dan pasal 22 AB dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mewajibkan bahwa hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturan yang tidak jelas, maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Artinya, seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum atau fact-finding. Fact-finding ini adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Para ahli hukum mengetahui bahwa undang-undang tidak akan pernah lengkap.
Maka disitulah letak peran hakim untuk menyesuaikan peraturan undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai dengan tujuan hukum. Mengenai penafsiran hukum, ini pun mempunyai metode penafsiran antara lain metode interpretasi menurut bahasa atau gramatikal, yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata-kata atau istilah yang terdapat pada undang-undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum atau bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Nah, yang kedua itu metode interpretasi secara historis, yaitu penafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang. Yang ketiga, metode interpretasi secara sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga kita memahami apa maksudnya. Yang keempat, ada metode interpretasi secara teleologis sosiologis, yaitu makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Artinya, peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Nah, yang kelima ada metode interpretasi secara autentik atau resmi, yaitu penafsiran yang resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang tentang arti kata-kata yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Nah, yang keenam, metode interpretasi secara ekstensif, yaitu penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya. Nah, yang ketujuh ada metode interpretasi restriktif, yaitu penafsiran yang membatasi atau mempersempit maksud suatu pasal dalam undang-undang. Nah, yang ke-8 ada metode interpretasi analogi, yaitu memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk ke dalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Yang ke-9 ada metode interpretasi argumentus a contrario, yaitu suatu penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Nah, di sini saya juga mengambil sebagian materi dari buku Penemuan Hukum, sebuah pengantar karya dari Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH. Di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya. Dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Akan tetapi, yang profesional melakukan penemuan hukum terutama adalah hakim, karena tiap harinya ia dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik untuk diselesaikannya. Jadi, sifatnya konfliktif. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu juga hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga. Jadi bisa dijadikan sumber hukum. Menurut pandangan klasik yang dikembangkan oleh Montesquieu dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah menyambung lidah atau corong undang-undang, sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang.
tidak dapat menambah dan tidak pula dapat menguranginya. Ini disebabkan karena menurut Montesquieu, undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, kesatuan hukum, serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada di bawah undang-undang. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan baru atau modern, bahwa hukum yang ada itu tidak lengkap, tidak dapat mencakup seluruh peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hakim turut serta menemukan hukum yang oleh Profesor Mr. Paul Skelton menyebutkan hakim menjalankan fact-finding. Walaupun hakim turut menemukan hukum, ia bukanlah legislatif. Hukum yang dihasilkan hakim tidak sama dengan produk legislatif. Hukum yang dihasilkan hakim tidak sama dengan produk legislatif, karena hukum yang dihasilkan hakim tidak diundangkan dalam lembaran negara. Keputusan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum, melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Nah, dalam melakukan penemuan hukum, hakim menggunakan metode penafsiran terhadap undang-undang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penafsiran menurut bahasa, yang kedua penafsiran secara historis, yang ketiga penafsiran secara sistematis, yang keempat penafsiran secara teologis atau sosiologis, yang kelima ada penafsiran secara autentik, yang keenam ada penafsiran secara ekstensif, yang ketujuh ada penafsiran secara restriktif, yang ke-8 ada penafsiran secara analogi, dan yang ke-9 ada penafsiran secara argumentus a contrario. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, apabila ada salah kata-kata juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.